Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Hasan Medcom Matematika kelas 11 ya. Notasi sigma masih tetap. Sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat dari notasi sigma. Sifat-sifat notasi sigma itu ada beberapa. Yang pertama, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk K itu adalah konstanta, maka nilainya adalah tinggal kita kalikan. N dikalikan dengan K. Yang kedua, jika ada perkalian dari K dikalikan dengan sebuah fungsi, maka K ini bisa kita keluarkan di depan sigma. Jadi K dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 N U yang ke I atau rumus dari sigma itu sendiri. Yang ketiga, untuk penjumlahan atau pengurangan dari rumus sigma itu kita bisa pecah ya, atau kita pisahkan menjadi dua buah sigma. Ini berguna kalau misalkan kita mau menghitung nilai dari sigma dengan tanpa menguraikan suku-suku dari sigma itu sendiri. Nanti kita lihat contohnya ya. Yang keempat, nah ini penting, kalau misalkan ada sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan M, ini fungsinya sama, cuman batas-batasnya yang berbeda. Yang pertama itu sampai M, yang kedua itu dari M plus 1 sampai dengan N. Maka ini sebenarnya kan nyambung. Nah, ini bisa kita gabungkan menjadi satu buah sigma. Jadi I sama dengan 1 sampai dengan N, dari ujung ke ujung. U1-nya ini adalah fungsinya. Atau sebaliknya, kita bisa memecah sebuah notasi sigma menjadi nilai sigma yang kita inginkan. Misalnya yang kita inginkan itu biar bisa dijumlahkan atau bisa kita keluarkan itu adalah cuma sampai dengan M, bukan sampai dengan N. Maka kita pecah. Oh ya udah, kita pecah aja. Nanti sisanya kita keluarin gitu ya. Boleh. Yang kelima, ini kalau misalkan ada N sama dengan 1, I sama dengan 1 sampai dengan N, ini mau kita ubah menjadi bentuk yang kita inginkan. Atau gini deh. Biasanya sifat-sifat untuk mencari nilai kayak ini, NK, itu I-nya harus mulai dari 1. I juga mulai dari 1. Ya. Atau rumus-rumus yang lain yang nanti I, yang I kuadrat, I pangkat 3, semuanya dari 1. Kalau misalkan I-nya di sini dimulainya bukan dari 1, maka kita bisa mengubahnya dengan cara ini. Ya. Kita kurangi dengan sebuah konstanta sampai dengan I-nya itu sama dengan 1. Begitu kira-kira. Ya. Nanti kita akan jelaskan ini di habis ini ya. Yang keenam, nah ini yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita punya sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, dan ini adalah I, maka rumus suku ke I, bukan rumus suku ke I, ini rumus suku ke I, jumlahnya adalah bisa kita cari dengan N dikalikan N plus 1 per 2. Dari mana ini? Dari rumus SN. Rumus SN gimana? Kalian sudah belajar di pertemuan awal dengan deret ya. Oke. Selanjutnya yang ketujuh, kalau misalkan di sini ada I kuadrat, ini sama dengan K atau N. Ini saya tulis N. I sama dengan 1 sama dengan N, itu jumlah keseluruhannya adalah N dikalikan N plus 1 dikalikan 2 N plus 1 dibagi dengan 6.
Kemudian yang ke-8, ini yang standar aja ya, I pangkat 2, I pangkat 3. Sebenarnya ada lagi kalau misalkan bentuknya adalah bentuk geometris. Nanti kita pakai SN. Sama ya. Nanti kita bicarain di depan deh. I pangkat 3 itu kalian lihat sama dengan I, tapi di kuadrat ya, jumlahnya. Ini hubungannya istimewa ya. Oke, nanti kita bahas. Sekarang saya mau bahas tuh yang kelima tuh. Maksudnya begini. Ini U yang ke I. Nah, ini akan berubah kalau misalkan batas-batasnya kita kurangi dengan K, maka I-nya kita tambah dengan K. Sebaliknya ya. Sebaliknya. Kalau misalkan batasnya kita tambah dengan K, maka di sininya I-nya kita kurangi dengan K. Contoh nih, ini contoh. Ubah bentuk sigma berikut ke dalam bentuk dasar I sama dengan 1. Nah, di sini I-nya menuju 5. Ini ya, sampai dengan 8. Pakainya konstanta nih. Karena dia konstanta, maka dia tidak berubah. Karena nggak ada I-nya. Nih, nggak ada I-nya. Jadi nggak ngaruh. Ya udah, kurangi aja langsung. 5 dikurangi 4, di atas juga dikurangi. 8 dikurang 4. Jadi hasilnya adalah I sama dengan 1 sampai dengan 4 untuk konstanta sama dengan 4. Yang lain. Misalnya nih, ini ada I-nya nih. Ya. I sama dengan 5 sampai dengan 8 sama soalnya kayak yang di atas. Batasnya mau kita rubah dikurangi dengan 4. Batas-batasnya kita kurangi dengan 4. Nah, tapi kita rubah I-nya itu ditambah dengan 4. Kemudian kita uraikan 4 dikalikan I. 4I. 4 kali 4, 16. Ya, 16 ditambah dengan 5. 21. Sama dengan 21. Jadi, sigmanya adalah ini yang berlaku. I sama dengan 1 sampai dengan 4. Rumusnya adalah 4I ditambah dengan 21. Satu lagi, misalkan, sekarang yang ditambah nih. Saya punya sigma I-nya mulai dari min 3 sampai dengan 8. Kemudian 4I ditambah dengan 5. Masih soal yang sama. Ini harus sama dengan 1. Permintaan soal I sama dengan 1. Berarti kita tambah berapa dong? Tambah 4. Batasnya kita tambah dengan 4. I-nya kita kurangi dengan 4. Jadi gitu. Terus sebaliknya. Kalau ini kita kurangin batasnya, kemudian I-nya kita tambah. Kalau soalnya sebaliknya, batasnya ditambah, maka I-nya kita kurangin. 4 dikalikan I, 4I, 4 kali min 4, min 16. Min 16 tambah 5, min 11. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke soalnya. Untuk menentukan nilai, tapi tanpa kita berhitung atau menuliskan suku-sukunya. Kita akan menggunakan sifat-sifat dari sigma itu sendiri. Misalnya nih, nah contoh yang 2, 3, pada masa barahannya. Ya, tentukan nilai dari, langsung aja, 15 sampai 8. Karena tadi, nih ya, K sama N. Berarti langsung saja 15 kali 8 sama dengan 120. Karena I-nya di sini sudah sama dengan 1. Sudah sesuai. Gimana kalau I-nya tidak sama dengan 1? Ini dia. Ya. I sama dengan 4 sampai dengan 12. Ini konstanta 5. Kayak tadi. Kita nggak bisa langsung 5 kali 12.
sama dengan 60. Nggak bisa. Karena di sini syaratnya adalah I sama dengan 1. Jadi kita ubah dulu. I-nya sama dengan 1. Caranya 4 dikurangi 3 kan. 4 kurangi 3, 12 kurangi 3, 8. 5 kali 8, 40. Atau boleh juga ada yang membuat sebuah rumus sendiri, katanya tinggal 12 kali 5 kemudian dikurangi dengan ini 4 dikalikan 5, 20. Jadi 60 dikurangi 20, 40. Tapi saya pikir daripada kita menghafal rumusnya, ya udah kita berubah saja menjadi sama dengan 1. Ikuti saja alurnya gitu ya. Oke, yang ke-25. Langsung saja dengan jawabannya. Tah, gitu ya. Ini I sama dengan udah 1. 2I sama dengan, nah ini yang tadi menggunakan sifat yang kedua. Kalau misalkan ada K dikalikan dengan sebuah fungsi, K-nya bisa keluar. Ya udah, 2-nya keluarin aja. Jadi kita dapetin sigma I sama dengan 1 sampai 19 dari I. Ini kita pakai yang ke-6. Nah, jadi kalau ada I, sini N, maka hasilnya adalah N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Nih, ini ada 2. 2 dikalikan, coret dong. Iya, nikmat gitu ya. Kalau dicoret tuh nikmat. Gampang gitu ya. Udah kesannya gitu. Oke, sekarang kita masukkan. Berarti tinggal 19 ditambah dengan 19 tambah 1. 19 tambah 1, 20. 19 kali 20. Iya, 380. Sudah. Gitu ya. Contoh yang kedua 6. Agak tambahin dikit. Nah, tentukan nilai dari sampai 30. Kebayangkan kalau kita mengurutkan satu-satu. Kalau pada saat pertemuan sebelumnya, kita uraikan kan satu-satu. 3 dikalikan 1, 3 tambah 5, 8. 8 ditambah dengan ini, kita rubah 2. 3 kali 2, 6. 6 tambah 5. Gitu kan? Tambahin satu-satu, capek. Nah, sekarang kita pakai sifat-sifat sigma. Pertama, 3-nya keluarin dulu tuh. Nah, 3. Ini udah ada. Ya kan? Ini juga sudah ada. Jadi tinggal kita kalikan lah. 3 dikalikan N dikalikan N plus 1 dibagi 2 ditambah dengan ini N dikalikan K. Sehingga kita dapatkan 3 dikalikan 30 dikalikan 30 plus 1 dibagi 2 ditambah dengan 30 dikalikan 5. Nah, jadi 3 dikalikan 30 dikalikan 31 tambah 150. Gampangan mana ini dicoret dulu dengan 2 sama dengan 15 gitu ya. Nah, 15 kali 3, 45, 45 kali 3, 1, 45 kali 3, 1350 tuh, tambahin 45, tambah 150, nah segitu kira-kira. 45, 45 gitu ya. Ini hasilnya. Kalau salah koreksi aja ya. Selanjutnya, contoh yang kedua 7. Tentukan nilai dari. Nah, waduh, gitu. Di sini I-nya sama dengan 85 sampai dengan 90. Ini sebenarnya rentangnya sedikit loh. Ya kan? Rentangnya sedikit. Rumusnya adalah 2I dikurangi 153. Kita nggak bisa pakai sifat sigma kalau misalkan I-nya tidak kita buat sama dengan 1. Mau dipapai satu-satu boleh. Misalkan masukin tuh 85 kali 2 kurangi 153 berapa gitu ya. Satu tambah gitu. Tapi capek. Yaudah, kita bikin I-nya sama dengan 1. Itu dia. Berarti kita kurangi dengan 84 semua. 85 dikurang 84, 1. 90 kurang 84, 6. Nah, udah I, 1, 6.
Di I-nya kita tambahkan dengan 84. Ini tadi dikurangi, ini ditambah. Ingat ya prinsipnya. 2 dikalikan I, 2I, 2 dikalikan 84, 168. 168 dikurangi 153 sama dengan 15. Jadi ini yang kita hitung sekarang. Ya. Kita keluarin I-nya. Jadi sigma 2 dikalikan I sigma 1 sampai dengan 6 ditambah dengan sigma I 1 sampai dengan 6 dari 15. Maknyos. Langsung 2 dikalikan, ini coret gitu ya. Langsung 6 dikalikan 7. Ini N-nya 6, 6 tambah 1 7, 6 kali 7 tambah 6 kali 15. Ini 6 dikalikan 15. Hasilnya 42 ditambah dengan 90, 132. Oke, gitu aja pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya, yaitu membahas tentang induksi matematika. Tentang pembuktian rumus-rumus, ada 2 macam. Ya, nanti kita akan bahas langsung di satu pertemuan. Insyaallah. Bye. Ketemu lagi di channel kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.